Hari ini kami belajar bahwa ketika kami membuat orang lain tertawa dan bahagia, kami pun merasakan sukacita dan bahagia. Biarlah kami menutup hari ini dengan syukur bahwa Engkau telah melayani kami lewat sesama kami, dan kami pun dimampukan untuk melayani Engkau lewat sesama kami. Jemaat sekalian, mari kita membuka ibadah kita dengan kita berdoa. Allah Bapa, sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami berkumpul bersama keluarga di rumah masing-masing untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hidup kami dibaharui oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur 31 ayatnya yang ketiga dan yang keempat, silih berganti. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tibalah saatnya kita dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan
Untuk itu saya mengajak jemaat semua untuk berdoa mohon pertolongan dan tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami di surga. Allah yang kami sapa dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Kami menerima berkat Tuhan yang berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Dan sampai pada malam hari ini kami boleh berkumpul jemaat-Mu ya Tuhan, untuk melaksanakan ibadah rumah tangga di rumah kami masing-masing. Oleh karenanya Tuhan, sesaat lagi kami akan membaca firman-Mu, merenungkannya. Mohon Tuhan, Roh Kudus-Mu memelihara hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami dan mengerti firman Tuhan. Bahkan kami dikuatkan untuk menjadi pelaku firman di dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan dalam ibadah rumah tangga kita pada malam hari ini diambil dari kitab Rut pasal ketiga ayat 8 sampai ayat 15. Rut pasal 3 ayat 8 sampai ayat 15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hamba-Mu. Kembangkanlah kiranya sayap-Mu melindungi hamba-Mu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia yang menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah, tidur sampai pagi." Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia, sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, "Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan." Lagi katanya, "Berikanlah selendang yang engkau pakai itu, dan tadahkanlah itu." Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, Ibu Bapak, Opa Oma, dan saudara-saudara, adik-adik semua, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini di dalam ibadah rumah tangga ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab tentang kisah Ruth. Dan mungkin di antara kita semua sudah banyak yang pernah mendengar atau membaca kisah Ruth. Dan kisah Ruth ini banyak sekali memberi berkat, menjadi berkat bagi orang-orang di jemaat gereja Tuhan, bahkan mungkin di seluruh dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini diawali pada saat zaman para hakim di negeri Judea, di Israel, terjadi kelaparan. Sepasang suami istri yang bernama Elimelek dan Naomi bersama kedua anak mereka, Mahlon dan Kilion, memutuskan untuk mengungsi ke negeri Moab. Negeri Moab ini kira-kira ada di sebelah timur negeri Israel atau di sebelah timur dari Laut Mati, di negara Jordania yang sekarang. Dan kita tahu siapa itu bangsa Moab. Bangsa Moab adalah bangsa yang menyembah berhala, dan bangsa Moab ini adalah keturunan dari Lot karena hubungan incest dengan kedua putrinya. Jadi di sini kita bisa bayangkan saudara-saudara sekalian bahwa bangsa Moab ini adalah bangsa yang memiliki latar belakang yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kesanalah kedua pasangan suami istri ini bersama kedua anaknya mengungsi. Setelah mereka sampai di Moab dan mereka menjalani kehidupan mereka, kedua putra mereka mengambil istri dari perempuan Moab yang bernama Ruth dan Orpa. Tidak berapa lama kemudian di negeri Moab ini Elimelek meninggal, dan kemudian disusul oleh kedua anaknya meninggal juga, dan tinggallah ketiga orang wanita ini, ketiga orang janda di negeri Moab. Kita bisa bayangkan ibu bapak bagaimana penderitaan wanita yang bernama Naomi. Bukan saja dia ditinggal oleh suaminya, tetapi juga dia kehilangan kedua putra yang sangat dikasihinya. Jadi sungguh sangat penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh Naomi di negeri pengungsian. Bagaimana dia harus melanjutkan kehidupannya bersama dengan kedua menantunya Ruth dan Orpa. Tetapi di dalam kisah ini dijelaskan bahwa Naomi adalah seorang wanita yang kuat di dalam imannya, dan dia tetap menyerahkan semuanya kepada Tuhan meskipun hatinya hancur, penderitaannya sungguh luar biasa, ditinggal oleh 3 orang laki-laki yang sangat dia kasihi. Singkat cerita saudara-saudara sekalian, oleh karena situasi itu dan tidak mungkin lagi mereka melanjutkan kehidupan mereka di Moab, lalu Naomi memutuskan untuk kembali ke negeri mereka, yaitu ke negeri Judea. Lalu dia mengajak kedua menantunya Ruth dan Naomi, membujuk kedua menantunya untuk boleh ikut bersama dia kembali ke negeri Judea. Diceritakan di sini saudara-saudara sekalian bahwa Orpa pada akhirnya kembali ke negerinya, kepada orang tuanya, kembali ke masa lalunya. Tetapi beda dengan Ruth. Kita tahu di dalam cerita ini bahwa Ruth bersikeras ikut Naomi untuk kembali ke negeri Judea di Israel.
Dan dia mengeluarkan statement yang sangat luar biasa. Dia katakan, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Kemana engkau pergi, ke situ aku pergi. Di mana engkau mati, di sana aku mati. Sungguh luar biasa, saudara-saudara, ibu bapak sekalian. Ini pernyataan dari Ruth yang sangat tegas, yang mengatakan bahwa Allahmu adalah Allahku. Padahal kita ketahui bahwa Ruth punya latar belakang dari bangsa Moab, bangsa yang menyembah berhala. Saudara-saudara, itu sedikit tentang kisah perjalanan Naomi dan Ruth. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam cerita ini, dalam kisah ini, saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan di negeri Judea, di tengah-tengah bangsa Israel, ada hukum Musa, hukum Tuhan tentang penebusan. Yang pertama, saudara-saudara, itu adalah tentang penebusan budak. Itu ada ditulis di dalam kitab Imamat. Di dalam penebusan budak ini dijelaskan bahwa seorang saudara berkewajiban untuk menebus saudaranya yang menjadi budak di suatu negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, penebusan hutang keluarga, yaitu kewajiban saudaranya untuk menebus hutang dari keluarga. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, adalah penebusan tanah keluarga yang terjual. Jadi mungkin karena sesuatu hal, salah seorang dari kaum keluarga menjual tanah keluarga. Nah, ini ada kewajiban dari keluarga sanak yang lain untuk menebus tanah yang terjual tersebut. Selanjutnya, saudara-saudara, adalah penebusan untuk mempertahankan keturunan atau keluarga atau marga, yaitu ketika seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya dan mereka tidak memiliki keturunan, maka kaum sanak saudaranya berkewajiban untuk mengambil perempuan itu menjadi istrinya. Itulah latar belakang bahwa di negeri Yahudi, di negeri Israel, ada hukum Musa tentang penebusan. Saudara-saudara sekalian, setelah Naomi dan Ruth kembali ke negeri Judea, tentunya kita bisa bayangkan situasi dan kondisi mereka di negeri Judea. Mereka sudah tidak memiliki apa-apa, karena ketika mereka dulu mengungsi ke tanah Moab, semuanya sudah mereka jual. Jadi mereka sudah tidak punya apa-apa. Oleh karena itu, mereka harus mencari pekerjaan di negeri Judea. Dan di dalam kisah ini diceritakan menantunya Ruth akhirnya bekerja di ladang-ladang gandum di negeri Bethlehem Efrata, yaitu mengambil sisa-sisa gandum yang jatuh ke tanah ketika para buruh ladang memanen gandum. Itulah yang mereka ambil, dan itu dilaksanakan oleh Ruth di negeri Judea. Sampai pada akhirnya, saudara-saudara sekalian, Ruth tibalah di ladang seorang orang kaya, seorang lelaki yang bernama Boas. Boas ini adalah salah satu kaum kerabat dari keluarga Elimelek. Dan karena latar belakang tersebut, dan juga karena didasari hukum Musa,
Naomi memerintahkan Ruth untuk menemui Boas pada suatu malam di pengirikan, yaitu tempat penimbunan gandum di ladang yang dimiliki oleh Boas. Di dalam ayat ke-8 dikatakan pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu. Lalu meraba-raba ke sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Jadi saudara-saudara sekalian, Naomi memerintahkan Ruth untuk menemui Boas ketika menjelang malam dan tidur di kaki Boas, di tempat pengirikan di ladang milik Boas. Saudara-saudara sekalian, ini terasa janggal ya. Kenapa seorang wanita datang malam-malam menemui seorang lelaki dan tidur di kakinya? Saudara-saudara, ini bukan sesuatu hal yang negatif. Memang di dalam budaya Yahudi, ketika seseorang menuntut atau meminta penebusan kepada seseorang laki-laki, maka dia akan tidur di kaki orang tersebut. Itu adalah suatu budaya atau kebiasaan yang terjadi di negeri Yahudi pada masa itu. Oleh sebab itu saudara-saudara, betapa kagetnya Boas ketika malam hari dia terbangun, dia melihat Ruth tidur di kakinya. Ibu bapak sekalian, ini adalah suatu rencana yang dirancang oleh Naomi. Yang saya rasa di sini kalau kita lihat dan perhatikan, Naomi ini seorang yang luar biasa ya. Mengapa? Karena semuanya dia perhatikan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah-tengah masyarakat di sekitar tempat mereka. Oleh sebab itu memang Naomi memerintahkan Ruth untuk mendatangi Boas pada tengah malam. Lalu di dalam ayat ke-9 bertanyalah Boas kepadanya, "Siapa engkau ini?" Jawab Ruth, "Aku Ruth, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Kita perhatikan saudara-saudara, Ruth mengatakan ini tanpa ragu-ragu, to the point, jujur apa adanya. Tidak ada niat-niat lain kecuali dia melaksanakan hukum Musa. Dia hanya mencoba melaksanakan yang terbaik bagi kehidupannya, melaksanakan perintah atau saran atau petunjuk dari mertuanya Naomi. Perhatikan di sini, kita bisa bayangkan bagaimana Ruth menjalankan skenario ini dengan hati yang kuat dan melaksanakannya apa adanya dengan hati yang jujur. Dan apa kata Boas? Kita baca di ayat 10, Boas mengatakan, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya." Kita perhatikan ibu bapak, saudara-saudara sekalian, cerita ini mengalir sedemikian rupa. Sampai pada akhirnya kita perhatikan di ayat ke-10, Boas mengatakan, "Diberkatilah engkau." Dan dia mulai menyanjung Ruth. "Kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali." Boas paham sekali bahwa kasih yang pertama kali yang dilaksanakan oleh Ruth adalah kasih kepada mertuanya, yaitu Naomi. Dia sungguh setia
Dia berkomitmen kepada Naomi, bahkan kepada Allahnya Naomi. Itu kasih yang nyata yang pertama-tama ditunjukkan oleh Ruth, yang dinyatakan Boaz dalam ayat ini. Yang kedua adalah karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda. Saudara-saudara, dari ayat ini bisa kita pahami kemungkinan besar Boaz ini tidak muda lagi. Makanya dia katakan, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda. Barangkali dia sudah jauh lebih tua daripada Ruth, dan dia adalah orang kaya, orang terpandang di negeri Bethlehem Efrata. Kita perhatikan Boaz mulai menyanjung Ruth karena dia memang mendengar berita yang mengenai Ruth. Banyak orang bercerita kepada Boaz bahwa Ruth adalah seorang perempuan yang baik, yang setia, yang penuh kasih. Jadi dapat kita perhatikan, saudara-saudara sekalian, ketulusan dan sanjungan yang di dalam dialog kedua orang ini, Boaz dan Ruth, tulus dan kasih membuat semua mengalir menjadi lebih bergairah, dan kisah itu berjalan terus menjadi sesuatu yang baik di dalam hubungan antara Boaz dan Ruth. Kita lanjutkan di dalam pasal 11 dikatakan, oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik. Kita perhatikan di sini saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, Boaz sudah mendengar banyak cerita yang baik tentang Ruth. Sampai seluruh kota, di dalam kota mereka, mengetahui cerita kisah tentang Ruth. Boaz terus memberi sanjungan kepada Ruth. Semakin jauh, dan akhirnya di ayat ke-11, Boaz mengucapkan komitmen. Janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Jadi Boaz akan melakukan seperti yang diminta oleh Ruth, yaitu menebus dan melindungi Ruth. Dalam ayat berikutnya dikatakan, maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadamu. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah, tidur sampai pagi. Saudara-saudara sekalian, di ayat ke-12 kita perhatikan seorang yang bernama Boaz ini bukan orang yang sembrono. Kita lihat di sini bahwa dia mengatakan masih ada orang yang lebih berhak untuk menebus engkau. Orang yang paling dekat dengan keluarga Elimelek. Boaz adalah tipe laki-laki yang sangat menghargai hukum Musa. Karena itu ada di hukum Musa yang seperti kita bicarakan di awal-awal tadi, yaitu penebusan untuk mempertahankan keturunan. Boaz bukan orang sembrono. Dia menghargai orang lain yang lebih berhak, dan dia tidak mau mencuri hak orang lain. Saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak orang yang suka mencuri hak orang lain. Kita perhatikan di negara kita misalnya, atau di banyak negara, seperti korupsi masih merajalela di mana-mana, yang mencuri hak-hak orang lain. Dan itu tidak berkenan bagi Tuhan. Kita perhatikan di dalam kisah ini,
sekali lagi, Boas bukanlah tipe orang yang sembrono. Dia menghargai orang lain yang lebih berhak daripadanya. Kemudian kisah ini dilanjutkan di dalam ayat ke-15 dikatakan, berikanlah selendang yang kau pakai itu dan tadahkanlah. Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarkannya lah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Untuk apa Boas kasih Rut 6 takar jelai? Apakah untuk mengambil hati dari Naomi? Atau untuk tebar pesona barangkali di hadapan Naomi? Seperti yang banyak dilakukan orang-orang, saudara-saudara, ibu bapak sekalian. Tidak, itu bukan tebar pesona. Mengapa? Buat apa Boas tebar pesona kepada Naomi dan Ruth? Orang kecil. Apalagi kepada Ruth yang adalah orang Moab. Tetapi ini hanya karena ketulusan Boas yang prihatin, yang mengasihi sesamanya, khususnya kepada Naomi dan Ruth. Lalu dikatakan, kemana Boas? Boas pergi ke kota. Di dalam kisah selanjutnya diceritakan bahwa Boas pergi ke kota untuk menemui orang yang paling berhak untuk menebus Ruth. Jadi dapat kita lihat, pelajari di sini saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, Boas ini tipe orang yang cekatan dan gesit. Dia mau selesaikan urusan ini hari itu juga. Dia pergi ke kota menemui orang yang paling berhak tersebut, dan seperti kita ketahui ceritanya, orang yang paling berhak untuk menebus Ruth pada awalnya mungkin dia setuju untuk mengambil penebusan tanah, untuk menebus tanah-tanah dari keluarga Elimelek. Tetapi ketika Boas mengatakan bahwa engkau juga harus mengambil Ruth sebagai istrimu, orang ini menolak. Mengapa? Karena dia tidak mau tercemar. Dia tahu Ruth adalah orang Moab, orang penyembah berhala, orang najis. Orang ini nanti akan merusak tatanan kaum Yahudi. Negative thinking, saudara-saudara sekalian. Dia tolak mentah-mentah, dia tidak mau, meskipun dia sebetulnya orang yang paling berhak untuk melaksanakan tanggung jawab ini. Tapi tanggung jawab itu dia tolak. Saudara-saudara sekalian, ibu bapak, akhirnya kisah romantika Boas dan Ruth dipengirikan. Kalau kita baca selanjutnya, kisah ini berakhir dengan happy ending. Karena Boas kemudian mengambil Ruth menjadi istrinya. Mereka menjadi keluarga berbahagia. Mengapa? Karena mereka keluarga dilandasi oleh kasih sayang, rendah hati. Meskipun Boas adalah orang yang kaya raya di negeri Yehuda saat itu, tetapi keluarga ini sungguh keluarga yang dibentuk karena dasar kasih sayang. Dan selanjutnya kisah ini dari kasih sayang mereka, buah kasih sayang mereka yang kuat, lahirlah buah hati mereka yang bernama Obed. Kalau kita lihat baca selanjutnya perikop berikutnya, dan kelak Obed akan melahirkan Isai, dan Isai selanjutnya di dalam kisah ini memiliki anak yang bernama Daud. Saudara-saudara, ibu bapak sekalian, siapa itu Daud? Semua kita tahu siapa Daud. Dialah raja terbesar yang pernah ada dalam sejarah bangsa Israel, yang menyatukan seluruh suku-suku bangsa Israel setelah mereka
lepas dari perbudakan di Mesir dan keluar dari perjalanan di gurun pasir menuju tanah Kanaan. Dialah Daud, raja yang besar, dan dia adalah cicit dari Ruth. Ruth adalah nenek buyut dari Daud. Itulah kisah yang sangat luar biasa. Dan saya membayangkan ibu bapak, saudara-saudara sekalian, karena Ruth ini adalah orang yang rendah hati, tulus dan baik hati, kok rasanya saya yakin bahwa Ruth ini akan berumur panjang saat itu. Dan sungguh indah ketika di dalam usianya yang tua, dia masih melihat cicitnya Raja Daud menjadi orang terbesar yang pernah ada di bangsa Yehuda. Meskipun ini tidak ada, kisah ini diceritakan saudara-saudara di dalam Alkitab, tetapi gambaran, bayangan, happy ending yang luar biasa dialami oleh Ruth. Saudara-saudara, ibu bapak, adik-adik sekalian, selanjutnya kita tahu bahwa generasi selanjutnya dari Daud, lahirlah seseorang raja di atas segala raja, raja yang agung, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, yang mengubah sejarah dunia, dan dialah keturunan generasi dari Ruth, keturunan dari Raja Daud yang berasal dari Bethlehem, Efrata, asal daripada nenek moyang mereka. Saudara-saudara, ibu bapak sekalian, apa yang menjadi refleksi dan pembelajaran lebih lanjut yang dapat kita tarik daripada kisah yang baik ini, kisah yang indah ini? Pertama adalah hidup ini adalah rencana Tuhan. Ada protokol Tuhan di sini. Dan kita tahu bahwa hidup kita tidak selalu indah, up and down, seperti yang dialami oleh Naomi, penderitaannya ketika di negeri Moab, sampai akhirnya dia berbahagia bersama Boas. Tetapi yang kita dapat pelajari, saudara-saudara, ibu bapak sekalian, bahwa perbuatan kasih, penyerahan diri kepada Tuhan seperti yang ditunjukkan oleh Ruth dan Naomi di dalam hidup kita, itu semua sangat berkenan bagi Tuhan dan diperhitungkan Tuhan melalui berkat-berkat, bahkan sampai berkat ke generasi selanjutnya. Tuhan menjadi penolong kita di dalam kehidupan kita. Biarkan Tuhan membuat rencana di dalam kehidupan kita. Jangan kita andalkan egoisme kita, pikiran kita, karena semuanya ada di dalam rancangan Tuhan kita. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, yang dapat kita tarik, pelajari di dalam kisah ini adalah konsistensi iman. Itu sangat penting. Seperti Ruth, ketika dia melangkah keluar dari Moab, dia mendeklarasikan imannya. Dia katakan, Allahmu lah Allahku, bangsamu bangsaku. Itu bukan sekedar emosional, saudara-saudara, tetapi itu datang dari hati yang tulus. Dia sangat mengimani Allahnya Naomi, dan dia pelihara itu dengan konsisten, meski dia sudah menjadi, bahkan ketika dia sudah menjadi istri Boas, orang kaya itu. Konsistensi iman itu perlu dan penting kita pelihara di dalam kehidupan kita. Secara khusus, saudara-saudara, untuk para remaja dan pemuda, peliharalah imanmu. Jangan imanmu engkau jual karena godaan duniawi ini. Contohlah, teladanilah Ruth yang setia dari awal sampai akhir, meskipun dia bukan berlatar belakang orang yang beriman kepada Allah. Teladanilah Ruth, tanamkanlah imanmu, hai anak muda, remaja, dengan kokoh, agar itu kelak diperhitungkan Tuhan. Engkau akan menjadi bagian dari rencana Tuhan di dalam masa depanmu. Khususnya kalau pada saat ini para pemuda sedang bersiap-siap
untuk menghadapi ujian akhir semester atau bahkan perjuangan kalian untuk masuk ke dalam pendidikan yang lebih tinggi. Andalkan Tuhan, tetap pegang imanmu dengan kuat. Pelajaran kita yang ketiga selanjutnya adalah kerukunan dalam keluarga sangat penting, terutama bagi kita, bagi bapak ibu, mertua dan menantu. Hiduplah dengan rukun, menjadi partner yang tulus satu sama lain. Kalau kita lihat, saudara-saudara, kalau kita tonton sinetron atau fakta, bahkan fakta di dalam kehidupan kita, sangat sulit kita menemukan hidup yang rukun sejahtera harmonis antara mertua dan menantu. Terutama kaum mertua, ibu-ibu sekalian, teruslah belajar lebih bijaksana, karena mertua sebenarnya sudah lebih berpengalaman, karena sudah pernah menjadi menantu. Jadi sudah melalui 2 fase dalam kehidupan. Haruslah menjadi lebih bijaksana seperti Naomi dalam menuntun para menantu. Jadilah mengayomi seperti Naomi, supaya tumbuh kasih di tengah keluarga untuk melahirkan generasi-generasi orang hebat kelak di kemudian hari. Saudara-saudara, itulah kisah yang luar biasa yang kita coba renungkan hari ini, kisah rangkaian penderitaan namun disertai kasih dan kesetiaan kepada sesama dan Tuhan, dan kisah spesial romantika antara Boaz dan Ruth yang luar biasa. Bapak Ibu, remaja-remaja, saya teringat dulu ketika masih di SMA, ada film yang berjudul Cintaku di Kampus Biru. Itu film pada saat itu menjadi box office karena sangat disukai para remaja. Saya mau kasih judul cerita kita malam ini, perikop ini menjadi cinta Boaz dan Ruth dipengirikan, yang menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Indah sekali bukan, ibu bapak, saudara-saudara, kisah tentang Ruth dan Naomi. Akhirnya, saudara-saudara, ibu bapak, opa oma, adik-adik sekalian di rumah, ketika kita masih dalam masa pandemik saat ini, COVID-19, yang kita tahu masih berlangsung dan belum tahu kapan akan berakhir. Mari kita terus saling mengasihi, rendah hati, berkomitmen di dalam iman kita. Ini adalah menjadi suatu rencana Tuhan. Apabila kita tetap setia, maka kita akan dapat melewatinya. Bahkan Tuhan akan memperhitungkan iman kita saat pandemik ini untuk merencanakan atau merancang berkat-berkat Tuhan yang akan masih kita terima di kemudian hari. Semoga badai segera berlalu, kita dilepas dari pandemi COVID-19. Demikian juga saudara-saudara, di bulan pelayanan kesaksian Pelkes ini, marilah kita belajar setia dan taat kepada Tuhan, mengasihi, menjadi saluran kasih untuk mendukung pelayanan di pedalaman-pedalaman, karena berkat Tuhan sudah berkelimpahan di dalam hidup kita. Sebagaimana yang diceritakan di kisah tadi, jadilah seperti Boaz yang memiliki keprihatinan, empati kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang kecil. Oleh sebab itu, mari kita tolong, kita bantu pelayanan dan kesaksian Pelkes di gereja kita GPIB, dimanapun mereka berada di pelosok-pelosok tanah air kita. Tuhan memberkati kita dan memampukan kita melewati masa sulit saat ini, karena rancangan Tuhan sudah ada di depan kita, rancangan yang terbaik bagi hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Masuk di hatiku, api rohnya yang kudus
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kalau pada hari yang indah ini kami boleh beribadah di tengah-tengah rumah tangga kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, malam ini kami boleh merenungkan sebagian daripada firman Tuhan tentang kisah Ruth yang sungguh memberkati kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, sebagaimana Ruth dan Naomi, jadikan kami Tuhan menjadi orang-orang yang setia, yang rendah hati, yang kuat dalam iman di dalam kami menjalani kehidupan kami. Ajar kami Tuhan agar di dalam kehidupan kami senantiasa berserah mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu rancangan Tuhan yang akan terjadi yang terbaik bagi kehidupan kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, secara khusus juga kami berdoa bagi jemaat kami ya Tuhan yang masih harus tinggal tetap di tengah-tengah rumah mereka bersama keluarga karena adanya pandemik virus COVID-19. Bapa di surga, kami mohon di dalam doa syafaat kami ini, lindungi sertailah seluruh keluarga jemaat kami dimanapun mereka berada. Bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus, agar mereka terhindar daripada pandemik ancaman virus COVID-19 ya Bapa. Berkati mereka, berikan kekuatan fisik, mental, dan spiritual, agar mereka boleh menjalani kehidupan ini, melewati masa-masa pandemik ini ya Bapa. Dan karena kami percaya dan yakin, karena turut campur Tuhan, badai ini pasti berlalu dari kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa bagi anak-anak kami Tuhan, yang mungkin saat ini sedang mengikuti ujian akhir semester, bahkan di dalam mempersiapkan mereka untuk melangkah ke dalam pendidikan yang lebih tinggi, ke universitas ya Tuhan. Mohon Bapa di surga, tuntun terangi hati pikiran mereka, agar mereka boleh mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, mengandalkan Engkau ya Tuhan, untuk mereka boleh nanti mengikuti ujian-ujian yang akan mereka hadapi ya Tuhan. Berikan dia kekuatan, jauhkan dari rasa takut dan khawatir ya Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang terbaik bagi anak-anak kami. Jadikan juga mereka menjadi anak-anak yang melayani di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah-tengah jemaat-Mu. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus untuk kondisi negara kami, pemerintah kami, dari tingkat paling bawah sampai kepada presiden, pada menteri-menteri. Tuhan, tolong mereka, berikan hikmat agar mereka boleh membuat kebijakan-kebijakan, langkah-langkah strategis di dalam menanggulangi pandemik virus COVID-19 yang sedang terjadi di negeri kami. Jadikan mereka menjadi pemimpin yang berkenan kepada-Mu ya Tuhan, yang kasih dan berkomitmen untuk memperbaiki kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh rangkaian kegiatan di dalam jemaat kami yang kebanyakan masih harus kami laksanakan secara online ya Tuhan. Bapa kami tahu bahwa Engkau berkenan bagi ibadah kami, karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Biarlah Tuhan memberkati semua orang-orang yang mempersiapkan seluruh aktivitas dan kegiatan kami ya Tuhan. Terutamanya kami berdoa bagi akan diadakannya pemilihan PHMJ di kemudian hari ini, beberapa hari ke depan ya Tuhan. Juga di dalam menyelesaikan rencana kerja kami yang masih tertunda oleh karena pandemik ini. Tuhan, berikan kami hikmat. Semua pengurus, pelayan-pelayan-Mu, berikan hikmat agar kami boleh melanjutkan lagi rencana-rencana yang terbaik untuk memperkuat lagi pelayanan kami di tengah-tengah jemaat-Mu. Terima kasih Allah Bapa di surga.
kami akhirnya berdoa bagi kesehatan kami di kemudian hari ini. Tuhan, mampukan kami terus untuk hidup disiplin di dalam masa transisi yang masih harus kami lalui ya Bapa. Jadikan kami menjadi orang yang menjadi teladan bagi orang lain di dalam melaksanakan protokol-protokol transisi ini ya Tuhan, dengan disiplin dan baik, agar kami menjadi terang bagi sesama kami pada saat masa sulit ini. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga. Akhirnya Tuhan, kami mohon ampun segala dosa, perbuatan, perkataan, perlakuan kami yang tidak berkenan bagi Tuhan. Mohon ampun Tuhan, agar kami boleh tetap berlayak menerima berkat-Mu berlimpah-limpah bahkan kepada keturunan kami selanjutnya. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, Allah Israel, Allah Abraham, Allah yang kami sapa di dalam Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Syukur kami, mohon Tuhan mendengar, mengabulkan doa kami seturut kehendak-Mu. Doa yang sudah kami naikkan hanya melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengarkan kesaksian Mazmur 79 ayatnya yang ke-13. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Kolekte yang terkumpul serta persembahan bulan Pelkes GPIB dapat disetorkan ke Bank Mandiri Giro Jemaat seperti yang tertera pada layar, atau dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke kas jemaat jika kondisi sudah memungkinkan, atau dikoordinasikan dengan Korsek. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah kita berdiri dan kita mendoakan persembahan kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaan-Mu sampai dengan saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini menjadi berkat dalam karya kasih
dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, mari terus berjalan dengan berpengharapan. Tuhan akan terus memimpin dan beserta dengan kita dalam kuasa dan pertolongannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, opa, oma, ibu, bapak, dan adik-adik semua yang ada di rumah, mari kita jalani kehidupan kita dengan tetap setia dalam iman kita, dan terimalah berkat Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.